Selamat pagi Sobat ICC, welcome to Devotion. Perkenalkan, nama saya Adriel, dan saat ini saya akan sharing firman Tuhan. Oke, jadi saya akan update about my life ya. Selama 1 tahun ini, saya punya passion dan hobi yang baru di dalam art atau seni. Jadi selama setahun ini saya mengadopsi atau saya beli karya-karya seniman Indonesia. Dan sadar nggak sadar selama setahun ini, karya yang saya adopsi atau saya beli itu udah saya display di rumah dan ternyata udah lumayan cukup penuh. Dan selama setahun ini ada salah satu teman saya yang cukup shock ketika datang ke rumah saya dan dia berkata dan dia dengan kaget-kagetnya dia berbicara, "Wow, Drill, lu gila sih. Lu itu hoarders. Setahun lu main di dalam seni ini, lu mengadopsi, lu beli, dan lu udah penuh, lu hoarders sih. You are hoarders, Drill." Dan pertanyaan itu membuat saya merenung, dan saya kurang familiar dengan kata hoarders. Lalu saya cek apa sih di Google Translate arti hoarders itu. Hoarders itu artinya penimbun. Dan penimbun, dan saya kurang setuju dengan arti kata hoarders yang bahasa Indonesia itu artinya penimbun gitu. Lalu saya research lebih dalam, hoarders itu apa sih? Dan ternyata banyak reality show di Amerika, kita bisa cek di link-link di video di YouTube tentang hoarders. Ternyata hoarders itu adalah sebuah mental health issue gitu. Jadi orang-orang yang menimbun barang-barang rongsok, sampah banyak banget memenuhi seisi rumahnya. Dan di situ saya merenung, kayaknya saya bukan hoarder sih. Karena saya itu penikmat seni, saya itu koleksi seni, ya mungkin let's say saya itu seorang kolektor seni. Apa bedanya kolektor dan hoarders? Kalau kolektor itu, dia akan membeli karya, dia akan mendisplay karya dengan baik, dia akan rawat, dia akan benar-benar bangga mendisplay dan tanda kutip mempamerkan karya seni yang udah didisplay. Tapi kalau hoarders itu orang yang ngumpulin barang, menimbun barang, tapi dia nutup, dia hide, dia nggak berani show off gitu. Dan di reality show yang saya lihat, ternyata rumah-rumah orang yang hoarders, ketika didatangin, mereka itu ketakutan. Mereka itu nggak mau membuka pintu rumahnya. Dan mereka itu benar-benar, menyedihkan lah, menyedihkan. Nah, saya masuk lebih dalam perenungan saya kata hoarders ini gitu. Untuk firman yang saya mau share, ternyata kita sebagai manusia, di dalam aspek hati kita itu ada beberapa part that kita itu hoarders. Di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita, ada beberapa part yang kita timbun, yang kita sumputin, yang kita hide, yang kita nggak mau cerita ke orang, yang kita nggak mau show off ke orang, yang bahkan nggak ada yang tahu. Dan kalau kita mempunyai tanda kutip sifat penimbun ini atau hoarders di dalam hati kita, dan kita nggak aware ini, ternyata ini adalah satu step kita masuk dalam hal depres atau mental health issue. Dan penimbun ini atau hoarders ini semuanya startnya slow, startnya small. Kita mulai ngumpulin barang-barang, kita mulai hari demi hari gitu. Dan kalau semuanya yang kita taruh itu semuanya sampah, maka isi hati kita, kita harus cek sih, kita harus aware. Nah, pagi hari ini kita akan breakdown, kita akan belajar tentang hoarders di dalam hati kita. Nah, yang pertama, kenapa sih orang bisa menjadi penimbun atau hoarders? Karena ada fear, ada ketakutan yang memaksa kita
untuk menyembunyikan atau menghold sesuatu. Nah, saya bisa kasih analogi ya tentang fear. Kalau kita naik roller coaster ya, ketika kita naik dan kita turun, kebanyakan dari kita akan berpegangan erat pada pegangan yang ada. Karena kita takut. Atau mungkin kalau kita naik pesawat dan ada goncangan di dalam pesawat tersebut, otomatis kita pasti pegangan pada bangku atau apapun yang kita bisa pegang gitu. Kenapa? Karena kita takut. Nah, ketakutan itu mengontrol terhadap apa yang kita pegang. Nah, sekarang di dalam setiap hati kita, apa sih yang kita pegang? Kalau kita pegangnya itu adalah mungkin kepahitan atau kebencian, atau mungkin yang kita pegang itu adalah benar-benar ketakutan, maka itu yang kita timbun di dalam hati kita. Dan apa yang kita takutin, apa yang kita takutkan, itu kadang kita nggak mau show off ke orang, kita nggak mau share ke orang, kita timbun aja. Dan secara along the way, sadar nggak sadar, itu menjadi habit kita. Dan hati-hati, karena ini adalah satu langkah menuju depresi atau mental health. Nah, ayat yang saya pelajarin adalah Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta yang sering kita dengar atau kita baca. Singkat cerita, ada 3 orang hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita tahu bahwa yang 5 itu dia menabur dan memperoleh laba 5 talenta. Yang 2 juga demikian. Nah, yang unik ini adalah yang 1. Ya, hamba yang beroleh 1 talenta, dia itu hoarders, dia itu menimbun. Kenapa? Karena dia timbun satu-satunya talenta ini di dalam tanah. Karena kalau kita baca ayatnya, dia itu ketakutan, gitu, ketakutan. Dan ketakutan itu merubah perspektif pandangan kita, merubah perspektif hati kita, gitu. Karena salah satu ayat yang kita baca adalah dia ketakutan dan dia ngejudge bahwa tuannya itu jahat. Gitu. Dan ayat firman Tuhan yang kita belajar gitu. Tuhan gak suka hidup kita sebagai hoarders. Tuhan gak suka hidup kita menimbun sesuatu yang buruk di dalam hati kita. Karena firman Tuhan tahu bahwa ini semua tidak baik. Makanya banyak sekarang lagi gencar-gencar di media sosial mental health gitu, mental health issue gitu. Semuanya itu depressed, wah kayak semuanya. Tapi kalau dipikir-pikir, semuanya itu nggak muncul secara tiba-tiba. Semuanya itu muncul perlahan-lahan, tidak sadar, tidak terlihat, dan semuanya hal-hal kecil. Sekali lagi, so are you a hoarders? Apakah Anda seorang penimbun? Saya harap tidak ya. Oke. Nah, satu lagi ya, kita akan masuk ya. Poin yang kedua. Apa sih mindset a hoarders? Apa sih mindset seorang penimbun? Nah, biasanya kalau kita menyimpan barang ya, kita itu sadar nggak sadar, kita itu punya satu mindset, yaitu takut ke depannya kita butuh. Takut nantinya butuh, makanya kita keep. Nah, rata-rata semua hoarders kalau di interview ya, kenapa sih kalian menyimpan barang-barang sebanyak ini? Dan jawabannya rata-rata semuanya sama. Takut butuh di masa depannya. Takut butuh in the future gitu. Mungkin kepake gitu. Nah, jadi ini kita bisa bahas soal hal apa ya, generosity gitu. Dalam hal giving gitu. Kadang-kadang kenapa sih kita nggak bisa membiarkan barang itu pergi gitu? Kenapa kita nggak bisa memberi barang itu pada seseorang yang mungkin membutuhkan? Karena ada ketakutan. Gimana nih kalau saya yang butuh? Gimana nih kalau kedepannya malah benar-benar saya yang butuh gitu? Nah, untuk kata hoarders atau penimbun ini di dalam setiap hati kita gitu, apa sih yang kita keep gitu? Apa yang kita keep? Masa lalu kah? Atau mungkin memori-memori yang traumatik kita kah gitu? Jadi ternyata
trauma kita di masa lalu itu membuat kita lebih komit, hold on to. Mungkin kita pernah trauma dengan orang, kita pernah disakiti oleh orang tersebut, dan kita keep hal itu. Dan begitu kita keep secara nggak sadar, itu menjadi kepahitan di dalam hati kita. Sehingga kita susah untuk nge-represent kasih Tuhan. Kita susah untuk memberkati orang lain. Fear make us holding on. Fear is normal respon. Tapi ketakutan itu wajar. Tapi ketika kita takut, respon kita itu seperti apa? Dan kita masuk lebih dalam lagi ya. Ketika kita mempunyai attitude seorang penimbun atau hoarders, itu ternyata menjauhkan kita dari Tuhan kita. Yesus bilang, "Come and follow me." Gimana caranya kita bisa mengikuti Tuhan kalau hati kita banyak hal-hal yang kita timbun yang menghalangi jalan langkah kita? Ketika kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, ketika kita berbuka hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kadang kita ngerasa sulit. Why? Kenapa? Karena banyak hal-hal yang menghalangi langkah kita masuk dalam Tuhan. Banyak hal-hal yang kita timbun di dalam hati kita, yang kita nggak mau share, yang kita nggak mau open, yang kita nggak mau jujur. Pengkhotbah 4 ayat 9-12, saya akan bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini adalah salah satu ayat yang saya renungkan untuk mengovercome rasa attitude akan penimbun atau hoarders ini. Karena gimana caranya, atau saya berpikir, saya nggak mau jadi hoarders. Saya nggak mau menimbun hal-hal yang buruk dalam kehidupan saya. Saya akan share beberapa poin ya, yang kita bisa pakai, yang kita sebagai aplikatif kehidupan kita. Kita harus bisa rilis, belajar untuk melepaskan hal-hal yang kita timbun di dalam hati kita. Ini adalah sebuah kata atau kalimat yang gampang diucapkan, tapi is very hard to do. Tapi kalau kita mau, saya yakin kita pasti bisa. Kedua, kita harus aware dengan diri kita sendiri. Kita harus aware in our daily life. Setiap harinya kita harus sadar dan kita aware. Kita harus mendekatkan diri bersama Tuhan supaya kita sadar apa sih yang kita timbun, apa yang kita hold, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita secara kita nggak sadar gitu. Karena itu sangat berbahaya, apalagi hal-hal yang buruk. Yang ketiga itu adalah kita harus surrender sama Tuhan kita. Kita harus berserah sepenuhnya bersama Tuhan kita. Dan yang terakhir itu, kalau kita mengenal firman Tuhan lebih dalam setiap harinya, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang begitu indahnya, dan kita akan mengetahui siapa sih diri kita di hadapan Tuhan. Nah, poin-poin yang saya share ini adalah tips atau aplikasi yang mungkin kita udah sering dengar. Dan ini adalah satu step, satu langkah kita supaya kita nggak menjadi penimbun atau hoarders. Tapi buat saya pribadi, saya akan tutup sharing pagi hari ini. Satu langkah yang paling gampang kita bisa lakukan adalah masuk dalam komunitas atau iClick atau Komsel di gereja ini. Karena semua hal yang tadi aku sharing gitu, kita harus bisa rilis, kita harus bisa sadar setiap harinya, kita harus bisa berserah sama Tuhan, kita harus belajar mengenal janji-janji Tuhan gitu. Ini semua kita nggak bisa lakuin sendiri. Kita butuh orang, kita butuh komunitas.
Dan gereja ICC menyiapkan ladangnya, yaitu iClick atau Komsel. Saya mengencourage Anda semua yang belum bergabung bisa join di iClick atau Komsel. Gitu. Saya belajar untuk menutup sharing firman Tuhan hari ini, bahwa untuk merilis semua attitude hoarders atau penimbun, sehingga kita bisa benar-benar merasakan freedom dalam hati kita, bisa merasakan damai atau sukacita gitu. Sehingga kita tidak ngepres hal-hal yang buruk, yang kita shut down gitu dalam hati kita. Kita itu butuh yang namanya inner circle. Kita itu butuh yang namanya komunitas. Karena di dalam komunitaslah kita bisa belajar untuk sharing terbuka. Dan di situ kita bisa belajar untuk merilis sesuatu yang kita hide. Di situ ada orang yang bisa care sama kehidupan kita, atau kita bisa belajar untuk be generous gitu. Dan dengan kita care dengan orang lain. So, that's all for today. Dan itu khotbah saya pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Berdoa Tuhan supaya setiap harinya kita itu bukan penimbun atau hoarders hal-hal yang buruk dalam setiap hati, setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau move on Tuhan, kami mau rilis Tuhan semua hal-hal yang kita tutupin Tuhan selama ini Tuhan. Kami mau berserah pada Engkau Tuhan. Pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tepat Tuhan, dengan komunitas yang tepat Tuhan. Dalam nama Yesus, aku serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Well, that's all Sobat ICC, and see you in the next devotion. God bless you.